Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan 7 kali ini atau pertemuan minggu ke-8 ini adalah video pengganti dari pertemuan yang harusnya dilaksanain di tanggal 31 sampai dengan 4 April. 31 Maret. Nah, ini untuk jamnya sebenarnya kita jadikan video pengganti. Jadi kita belajar class sama struct. Langsung aja. Nah, kelas dan struct adalah template untuk membuat objek, namun memiliki perbedaan utama pada akses default anggotanya. Nah, kelas ini punya akses private secara default, sedangkan struct itu sifatnya public. Nanti kita akan cek. Struct umumnya adalah digunakan untuk struktur data yang sederhana, sedangkan kelas yang lebih spesifik gitu. Seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polymorphism. Oke, keduanya sama-sama mendukung OOP. Ini capaian belajarnya, bisa kalian baca. Terus, pembuatan struct. Jadi, cara buat struct itu sebenarnya gampang ya. Kita tinggal struct, nama struct-nya, terus ini tipe data kayak biasa. Kita coba langsung. Tinggal struct, terus nama struct-nya, misalnya mahasiswa. Nah, kita punya apa? String nama sama npm. Nah, gimana cara kerja struct? Sebenarnya cara kerja struct ini dia buat template aja, kayak gini nih. Misalnya mahasiswa, ini kita panggil namanya, terus nama objeknya. Objeknya misalnya MHS, ini bebas sebenarnya MHS1 misalnya. Terus kita masukin MHS1 dot nama sama dengan Toyo lah. Terus MHS2 dot npm sama dengan 23 4 5. Terus kita cout MHS1 misalnya belum tutup. Misalnya siapa ya? Ini deh, nama sama dengan MHS1 dot nama inline. Coach jangan. PM MHS1 dot npm. Kalau kita run, opsi salah. Oke. Nah, tipu lagi. Nah, gini maksudnya. MH1 nama Toyol, oke. NPM 2345. Nah, ini cara pakai struct. Jadi sebenarnya gampang banget. Kita tinggal nama struct-nya apa, terus nama objeknya. Nah, ini karena dia template nih, kita bisa copy aja. Salah MHS 99. Kita isi sendiri. Misalnya kita pakai cin MHS 99 dot nama misalnya. Terus cin MHS 99 dot misalnya. Kita tinggal copy yang ini. Opsi. Salah. Misalnya kita copy ya. Ini MHS 99 ya. Nah, tinggal run. Nah, ini dia langsung minta input ya kan. Karena ini cuma deklarasi. Dia cuma minta input misalnya namanya oke 098. Oke. Jadi kayak gini outputnya. Ini cara deklarasi langsung, ngisi langsung namanya. Ini cara chain-nya. Misalnya mau lebih panjang pakai getLine. Misalnya namanya mau ada spasi, getLine,
Chin, seperti ini. Misalnya namanya Rizky Ardan. Itu nama siapa ini? NPM segitu. Nah, jadi bisa ada spasi. Oke, gitu aja sih struct, gampang ya. Nah, secara default akses dari struct itu publik. Sebenarnya ada tulisan publik di sini, guys. Tapi karena dia sudah secara defaultnya publik, jadi nggak ditulis nih. Sebenarnya ada kayak gini. Ini sama aja, dia nggak berubah. Kecuali kalian tulis stop nggak. Nah, kecuali kalian tulis private, kan ada 3 sih sebenarnya akses utama. Pertama public, kedua private, ketiga protected. Jadi kita coba. Kalau dia private, karena dia private, namanya aja private ya. Ya private ya berarti private. Nggak bisa diakses dari luar gitu. Namanya public. Kayak akun IG kali. Ya, akun IG lah. Kalau private ya private. Bisa diakses kalau kalian izinin gitu. Ini kan nggak dikasih izin nih, misalnya private nih. Nah, berarti nggak bisa diakses. Nah, kalau publik berarti semuanya bisa ngakses kan? Gitu. Ini publik. Dan ini stroke. Nah, sebenarnya kelas itu tinggal kalian tulis kayak selalu deh. Sebenarnya kelas itu tinggal kalian tulis kayak gini aja sih, kelas. Nah, ini terus nggak usah kasih ini juga nggak apa-apa. Nah, tapi ingat kelas itu akses modifiernya private secara default. Kalau kalian mau kelasnya publik, tinggal kasih publik. Tidak bisa diakses lagi. Nah, bisa kan? Ini minta input ya. Ini kita hapus aja lah. Kita isi aja. Males ya kalau ngisi berulang-ulang. Ini kita komen aja. What the hell? Kita komen, kita langsung isi aja. Misalnya nomor 99. Sutang. NPM-nya segini. Kita nggak error gitu. Nah, ini kalau kelas, tapi aksesnya kita ganti jadi public. Jadi kayak gini. Nah, terus kita bisa juga pakai fungsi. Gimana maksudnya? Nah, ini bisa kita masuki. Nah, maksudnya template itu gini, guys. Jadi kita nggak perlu nulis ini 2 kali nih. Ini kita nggak perlu nulis 2 kali. Kita ambil salah satunya, kita hapus. Hapus. Sini aja. Nah, kita buat fungsi aja nih. Misalnya fungsinya apa ya? Publik. Klik lagi deh. Publik. Misalnya buat khusus fungsi ya. Ini akses fungsi misalnya. Nah, akses fungsinya apa? Kita nama fungsinya apa? Void misalnya. Kenalan. Kita masukin aja. Udah. Ini kita hapus nih. Jangan lupa dihapus. Tenang saja, dia otomatis dikenalin kok. Terus kita panggil aja. Kita mau panggil MHS1 atau MHS2. Kita tinggal kasih namanya. Nama objeknya. Ini kan MHS1 udah ada namanya nih. Namanya Toyol. Namanya siapa ya? Tole aja deh. Tole. Nah, ini nama MH1. Nah, ini nama NPM-nya. Ini NPM-nya. Kita tinggal panggil nama objeknya yaitu MHS1 dot apa? Dot nama fungsinya kenalan. Terus MHS99 dot kenalan. Ini yang maksudnya template. Jadi gini. Nah, cakep banget. Nah, nama mahasiswa. Jeng. Nah, gini maksudnya. Ini maksudnya. Yang saya maksud dengan template. Di fungsi dari kelas gamma stroke. Ini kelas, memang kelas. Tapi saya ubah aksesnya jadi publik. Jadi dia bisa diakses gitu. Kalau private gimana, Bang? Private. Gimana, Bang? Private. Tentu saja error. Karena ingat yang tadi, yang namanya private, cuman bisa diakses dari dalam sini aja. Nah, ini terhitungnya dari luar. Kenapa? Karena dia di luar dari kelas ini. Gitu.
Nah ini udah keluar nih, udah di luar lah. Ini di dalam sini. Nah semua yang di dalam sini doang yang bisa pakai private itu. Kita pakai publik aja biar gampang. Ini yang tadi, ini errornya. Nah ini private tidak bisa diakses dari luar kelas. Publik bisa diakses, ya diakses lah, namanya publik ya. Nanti lah ya. Nah kalau protected itu data member tidak dapat diakses dari luar, tapi mereka dapat diakses pada kelas turunannya. Maksudnya gimana? Kita cek misalnya kelas. Oke. Kita pakai yang ini aja ya. Oh, kita pakai apa ya? Misalnya kita pakai ini kelas. Kita pakai protected deh. Wah, kalau protected error nih. Ini pasti error guys kalau pakai protected. Kita hapus aja. Kelas mobil ya. Kelas mobil, terus ini kelas kendaraan. Kedua publik mobil. Nah ini maksudnya, ini yang di kanan ini adalah parentnya gitu maksudnya. Kita kasih akses publik aja biar enak. Void display. Out merek protected merek Toyota, sorry. Biasa guys, udah jam segini. Kalau kita void, oke aja. Publiknya kita hapus ya. Kita coba. Jangan lupa titik koma. Salah kita pakai kendaraan OBJ. Nah, ingat OBJ ini cuma nama aja. Kalian bebas mau pakai apa aja yang gampang dikenali. obj.display. Gimana cara baca kode ini? Jadi gini. Tutup dulu ini. Nah, cara bacanya kita lihat. Pokoknya kita mulai dari inmain ya. Nah, kita baca dari atas. Kendaraan OBJ. Oke, jadi OBJ ini bakal ngambil kendaraan sebagai jadi ini sebagai kelas atau stroke-nya. Terus OBJ ini sebagai objeknya. Nah, dipanggil nih object.display. Nah, dia bakal nge-ref display, bakal dicari di OBJ, terus OBJ bakal nyari di kendaraan. Kendaraan itu yang mana? Kendaraan yang ini. Ada nggak display? Ada. Itu ini. Kalau kita run, dia keluarnya apa? Error. Kenapa error? Oh my god. Ini. Oke, sorry. Ulang. Oh iya, astaga. Kebiasaan Python, guys. Nah, gitu. Nah, jadi keluarnya apa? Waktu di obj.display. Ternyata keluarnya ini. Nah, ini dapat dari mana nih? Perasaan di dalam kelas ini nggak ada. Nah, dia bakal ngambil parent-nya. Kenapa? Kita baca. Data member tidak dapat diakses di luar kelas, namun mereka dapat diakses pada kelas turunannya atau inheritance. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau dia nggak punya nih, si merek ini kan nggak punya nih di dalam kelas kendaraan. Dia bakal ngambil punya orang tua, yaitu yang ini. Begitu. Protected. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, terus ada ini contoh lagi sih. Ini oh iya. Kita baca. Ini ada yang namanya constructor. Kita baca nih. Jadi metode spesial yang berfungsi untuk pertama kali berjalan ketika pembuatan objek dijalankan. Jadi kalau kita singkatnya aja nih. Kita coba. Itu kalau nggak nyoba susah guys. Kelas. Jangan lupa titik koma. Namanya apa? Kelas Mahasigma. Mahasigma. Oke, aksesnya publik aja biar enak sih. String nama npm. Nah, nama dari fungsi ini itu sama persis sama nama si kelas. Jadi, nah ingat ya, kalau kurung-kurung ini biasanya function ya guys. Kita misalnya cout
Hello, welcome. Nah, apa yang bakal keluar waktu kita pertama kali deklarasi si objek? Maha Sigma MHS. Jeng-jeng, dia langsung keluar ini. Kenapa? Karena kita lihat di penjelasannya. Fungsi ini langsung dijalankan ya, pertama kali kita buat. Makanya tulisan ini keluar. Padahal kita nggak manggil. Sebenarnya kita manggil. Gitu. Nah, ini konstruktor tanpa parameter. Kalau mau buat parameter gimana? Misalnya, kita punya, ya kita masih punya ini. Misalnya kita pakai string nama, hello welcome, koma. Ini pakai parameter ya, koma. Sini deh. Nama, ini sama persis ya. Nama. Nah, gimana cara ngisi konstruktornya? Kita masukin ke dalam sini. Kita masukin kayak gini aja guys. Sum misalnya. Run, hello welcome, sum. Gitu. Ini cara pakai konstruktor dengan parameter. Kalian bisa c-in, c-out nanti di dalam sini. Maksudnya bisa custom sendiri karena dia aksesnya publik. Jadi bisa diedit di bawah sini. Misalnya mhs dot nama. Misalnya namanya siapa ya? Sama dengan Zoom. Kita bisa check-out nih. Ini cara check-out ya. Samsung. Oke. Gitu ya. Ini sebenarnya sama sih kayak nama variabel. Bedanya cuma ada objeknya aja di belakang. Sama persis. Nah, ada yang namanya setter sama getter. Nah, setter getter ini yang dipakai buat ngakses private tadi. Nah, kita masih pakai Sigma. Kita misalnya kasih dia private. Nah, ini kan kalau kita kasih private, ini harusnya nggak error ya. Kenapa? Karena kita nggak manggil. Oh iya, error. Oh iya, nggak bisa ya, nggak bisa langsung ngisi. Dia private sih. Kita nggak bisa langsung ngisi. Kalau ini bisa. Oh my god, ternyata nggak bisa guys. Oh iya ding, sorry salah. Ternyata gini guys, kalau kita baca di sini sebenarnya kenapa nggak bisa diakses? Karena kalau sekali kita deklarasi private di sini, dia bakal dari atas dia dideklarasiin gitu dari sini ya, dari kanan ini sampai paling bawah sini dia bakal private semua. Itulah kenapa karena dia private tadi yang pertama kali tadi karena dia private dia nggak bisa diakses dari luar, berarti dia nggak bisa mengakses dari sini. Gimana caranya? Kita tinggal ubah, kita privatein yang nama-nama variabel kayak gini aja. Terus yang fungsi-fungsinya kita publikin. Jadi bisa dipakai. Karena kalau semuanya private kita nggak bakal bisa pakai apa-apa. Gitu. Nah, gimana cara set nama? Ini kita deklarasi kosong aja sih ini. Hello, welcome aja. Ini hello, welcome aja. Nah, terus kita buat fungsi namanya void set nama. Set nama. Nah, set nama ini kita isi nih string nama. Terus kita pakai this nama is equal to nama. Set ini set nama, terus set sebenarnya ini namanya nggak usah set gini ya. Terserah kalian sebenarnya. Misalnya kalian mau ini set dulu, terus ini menetapkan npm, ini juga boleh ya. Boleh sekali. Ini cuma nama aja. Kenapa pakai set nama bang? Karena lebih mudah aja diingat. Buat set berarti kan ngeset ya, ngeset gitu. Nih kita udah bisa nih sekarang
untuk setting-setting. Ini setting-setting nama sama setting-setting npm. Terus gimana cara kita dapetin nama sama npm-nya? Oke, sebenarnya sebelumnya kita coba dulu mhs dot set nama, set name. Set name, misalnya name-nya A B C D E gitu koma. Terus mhs dot set menetapkan npm putih bla bla bla. Oke. Ini kalau kita run harusnya nggak ada error. Oke. Ada error. Nah, ini kita udah berhasil ngeset nih. Nama ini kan ada nih. Nanti kan bakal dicari set name ada nggak di dalam MHS. MHS itu Mahasigma, berarti dia di sini nyari yang namanya set name. Ternyata ada. Apa baca kode ini? Jadi bacanya gini. Dia kan bawa parameter nih A B C D E. Ini kan berarti nilai ini kan sementara A B C D E ya kan. Nah, A B C D E itu kan ini A B C D E ya kan, berarti gini kan. Nah, ini sama dengan this nama. Maksudnya this itu berarti this class atau this struct. This struct ini, this struct this. This lah. Di sinilah ditetapinnya. Begitu, makanya dia bisa seperti itu. Ini kita balikin ya. Nama. Kita hapus. Kita kasih nama. Nah, sekarang gimana cara ngeluarinnya? Nah, kalau kita pakai cara biasa nih, mhs dot nama npm dulu lah. Terus mhs dot nama. Kalau kita run, dia sudah pasti 1000% error. Lihat errornya. Nama ini private di MHS atau di Sigma. Ini kan MHS ya. Nah, di sini dia private. Kita nggak boleh akses dari luar. Gimana caranya? Kita pakai yang namanya getter. Kita pakai ini yang namanya getter. Berarti kita perlu ngeluarin atau ngembalin sesuatu kan. Nah, yang dikembalin itu bentuknya apa? Misalnya bentuk string, ya berarti string tipe datanya. Terus misalnya yang dikembaliin integer, tipe datanya integer. Misalnya di sini konteks kita adalah string kan dua-duanya. Nih stringnya. Tinggal string. Sorry, salah. String. Misalnya get name. Nah, apa return nama. Gitu aja, simple kan? Terus satu lagi apa? npm ya. String mengeluarkan npm misalnya. Return npm. Kita langsung aja, dia kayak gini aja nggak apa-apa, terus pakai this juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi sebenarnya sama aja karena dia bakal ngebacanya yang ada di dalam. Kalau udah kita hapus yang ini, kita panggil mhs dot get name ini, terus mhs dot mengeluarkan npm. Nah, ini kalau kita langsung run pasti kosong ya kan, kosong kan. Kenapa? Karena ini dalam bentuk tipe data. Nah, yang namanya bentuk tipe data, kita perlu yang namanya cout. Tinggal kasih depannya cout. Kasih cout. Nah, ini. Nah, dia, oh iya. Kasih spasi. Nah, sebentar. Nah, cakep. Nah, keluar. Oke. Jadi gitu ya. Untuk ngeluarin isinya. Misalnya ini tipe datanya integer, kita tinggal ganti integer. Terus di sini kita integer npm, terus di sininya integer npm, terus di sini integer. Dah. Ups, salah. 2357. Biasanya mending string sih, guys. Nah, bisa juga sih kayak gini. Nah, gitu ya. Jangan lupa di cout kalau kalian pakai tipe data. Misalnya kalian mau npm-nya dikeluarin pakai pakai cout aja. Ya udah, kalian pakai void aja. Terus gitu, kalian cout. Terus yang ini kalian hapus. Nanti sama aja. Tergantung ya, ntar kalau misalnya ada soal, ya tergantung soalnya mau minta cout atau pakai tipe data. Biasanya sih pakai tipe data ya. Kalau misalnya string, integer, float, double gitu biasa pakai tipe data dikembaliinnya. Karena
keuntungan pakai tipe data itu ya, misalnya kalian pakai integer nih. Keuntungan pakai tipe data itu, dia bisa dipakai nilainya. Kalau cout kan berarti cuma cout doang. Ya kan? Oh, salah. Kalau cout kan cuma ya cout aja. Di cout berarti dikeluarin doang kan. Nah, kalau ini bisa disetor nih. Jadi ini bisa kita setor nilai, misalnya integer npm maba 1 misalnya. Nah, itu bisa disetor kayak gini. Cout, misalnya kita inline, kita kasih banyak deh inline-nya. Terus npm maba 1 misalnya. Yes sir, kayak gini ya. Nilainya bisa disetor gitu, teman-teman. Nanti kalian bisa baca-baca aja ini. Nah, jadi intinya set fungsi itu, jadi inti kita belajar ini itu buat OOP yang pertama, terus yang kedua tentu saja untuk ujian nanti. Ini sampai sini sih ntar kayaknya. Nah, jadi intinya ini private. Oke. Private, kenapa private? Biar aman, biar nggak bisa diganti-ganti dari sini. Terus kita pakai public untuk semua fungsi-fungsinya. Ini kalian mau pakai struct juga nggak apa-apa sebenarnya. Pakai struct nggak apa-apa, mau pakai kelas juga nggak apa-apa. Bebas aja. Nah, ini adalah struct sama kelas. Nah, di sini ada tugas, jangan lupa dikerjain ya. Ini tugasnya, bisa kalian cek di modul ntar. Dan juga bentar. Nah, protected belum saya jelasin ya. Jadi jelasin singkat aja. Sebenarnya protected ini dia bakal bisa mengakses yang punya parent-nya. Gitu aja. Kalian bisa baca-baca lagi. Kalau bingung, tanya aja di komen atau di WA. Ya, jangan lupa kerjain tugasnya deh. Udah malam nih. Oke. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.